Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فإن أصدق الحديث كتاب الله. Pada hari ini, di hari-hari pandemi ini, nah terutama ketika seorang muslim menyikapi pandemi ini, yang harus pertama kali dia yakini adalah kedepankan akidah tauhid, bahwa dia mesti meyakini penyakit itu menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkeyakinan corona ini dia menyebar dengan sendirinya. Seakan-akan corona ini punya kuasa untuk menularkan kepada siapa saja yang dia inginkan. Maka hal pertama yang mesti kita pelajari, kita yakini ialah bahwa corona ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan corona makhluk. Corona itu enggak punya kekuasaan apa. Corona tidak punya kekuasaan apapun untuk menyebarkan penyakitnya. Maka kita mesti yakini bahwa corona dia dapat menyebar, menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan sampai kita punya keyakinan corona dapat menyebar dengan sendirinya. Dapat menular dengan sendirinya. Ini keyakinan yang batil. Dan siapa yang berkeyakinan seperti ini, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia memiliki keyakinan yang syirik. Maka seorang muslim dia harus meyakini pertama, corona makhluk tidak memiliki peran apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa saat ini karena ketakutan yang berlebihan terhadap corona, akhirnya menganggap corona itu memiliki kuasa untuk menularkan dengan izin dari Allah. Betul, kita mesti mencari sebab-sebab keselamatan, di antara yang menerapkan prokes, apalagi terlebih masa saat ini ada PPKM, sebelumnya PSBB, sebelumnya lockdown, dan yang lainnya dengan menjalankan 3-4M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan yang lainnya, itu kita menjalankan sebab. Kita bertawakal kepada Allah. Namun jangan dipahami bahwa corona menyebar dengan sendirinya. Tidak boleh. Kita menjalankan sebab-sebab, namun kita tetap meyakini bahwa corona
menyebar dengan izin dari Allah. Betapa banyak orang yang sudah menerapkan prokes yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, ternyata dia terpapar corona. Ya. Dan kita memang mesti mencari sebab, tidak boleh mengabaikan sebab. Tidak boleh kita cuek saja kalau memang Allah kehendaki tidak kena ya tidak kena. Tidak boleh demikian. Ya, kita mesti meyakini bahwasanya corona menular dengan izin Allah. Dan kita juga mesti menerapkan sebab-sebab keselamatan. Kita juga lihat para sahabat berjihad di medan peperangan. Mereka yakin mereka terbunuh itu dengan izin Allah. Kalau mereka sudah ditakdirkan terbunuh, mereka terbunuh. Namun mereka mencari sebab. Mereka pakai baju besi, mereka pakai tameng, ya, mereka perang bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, dan yang lainnya. Artinya mencari sebab adalah bagian dari syariat. Meninggalkan sebab, celaan dari syariat. Namun bersandar kepada sebab, ini kesyirikan. Artinya kita tidak boleh meyakini kita selamat dari corona kalau kita pakai sebab. Dengan pakai masker, dengan prokes ketat, kita akan selamat dari corona. Tidak, itu cuma sebab. Namun meninggalkan sebab, celaan dari syariat. Kalau begitu, ya udah nggak usah pakai sebab. Ini mencela syariat. Karena bagian dari tawakal ialah menjalani sebab. Ya, menjalankan sebab. Meninggalkan sebab, celaan dari syariat. Lantas seorang muslim bersikap demikian, profesional, tengah-tengah. Dia menjalankan sebab. Di masa pandemi ini, dia menerapkan protokol kesehatan. Namun, dia meyakini corona dapat menular dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Corona adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang kecil. Yang tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah. Corona bisa memberikan efek itu dengan izin dari Allah, dengan kuasa dari Allah, dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dari berbagai hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Ini yang harus kita pertama kita yakin. Jangan seperti orang-orang yang sana. Mereka meyakini corona dapat memberikan mudarat dengan sendirinya. Ini keyakinan salah. Bahkan bisa jadi kesyirikan. Seakan-akan corona ini adalah Tuhan yang bisa memberikan mudarat, togut corona ini. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh demikian. Maka seorang muslim tadi dia meyakini corona atau virus penyakit apapun itu makhluk dari Allah SWT. Makhluk yang tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu, kepada makhluk yang lain, kepada manusia. Dia memberikan mudarat dengan izin dari Allah. Namun kita juga mesti menerapkan sebab-sebab. Ya, sebab-sebab. Nah, kita ya di kajian kali ini akan membahas tentang ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dan zikir perlindungan. Ya. Maka ini yang akan kita pelajari, ya, kita bahas bukan bagaimana ya protokol kesehatan itu sudah dipelajari masing-masing oleh pemerintah, diberitahu oleh tenaga kesehatan. Ya, itu nggak perlu kita bahas di sini. Pakai masker, apalah itu kita tidak pelajari di sini. Itu kita ambil ya faedah itu dari apa yang telah diberitahukan. Dan rata-rata kita pun sudah paham. Mencuci tangan dan menjaga jarak dan yang lain. Yang akan kita bahas ialah ya apa-apa yang sering dilupakan oleh banyak manusia saat ini. Ya, mereka menyangka bahwasanya peran corona ini luar biasa. Dan banyak orang bahkan yang sudah ngaji sekalipun mereka seakan-akan lupa. Ya, bahwasanya perlindungan yang utama, proteksi yang utama dari corona ini ialah kembali kepada Allah SWT. Ya, membaca zikir-zikir perlindungan, berdoa pada Allah, bertawakal pada Allah. Setelah dia menerapkan protokol kesehatan. Ya, maka kajian kali ini kita akan membahas ini. Ya, membahas tentang ya bagaimana zikir wirid yang akan dibaca untuk melindungi diri dari ya masa-masa seperti ini, pandemi dan yang lainnya, dari mudarat-mudarat yang lain. Namun sebagaimana yang kita ketahui, zikir,
doa, wirid, terdapat adab-adab syar'i yang mesti diterapkan. Dan juga ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar seseorang yang mengucapkan zikir dan wirid tersebut mendapatkan manfaat, khasiat dari zikir-zikir yang telah dia baca. Dia mendapatkan janji-janji dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membaca zikir ini, dia akan terlindungi dari ini dan itu. Ya, tidak bisa dia hanya membaca kemudian selesai tanpa memperhatikan adab-adab. Ya, adab-adab, syarat-syarat bagaimana seseorang dia akan mendapatkan khasiat dengan izin dari Allah dari zikir-zikir yang dia baca. Ya, dari zikir-zikir yang dia baca. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, seorang mesti yakin tadi bahwasanya ya manfaat dan mudarat itu di tangan Allah. Maka ketika dia berzikir dengan keyakinan seperti ini, zikirnya memiliki kekuatan. Wiridnya, doanya memiliki kekuatan. Karena ditopang oleh keyakinan yang kokoh, keyakinan yang tertanam di dalam kolbu bahwa Allah lah yang kuasa. Corona tidak kuasa. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang mesti kita pahami. Ya. Ini yang mesti kita pahami. Berikutnya, kita mengucapkan itu, zikir-zikirnya itu kita harus tahu. Momen-momennya, waktunya, tempatnya. Ya, tempatnya. Semisal kita membaca doa, zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca zikir ini ya di pagi hari tidak akan ada yang mampu memudaratkannya sampai sore hari. Siapa yang membaca zikir ini di sore hari tidak ada akan mampu memudaratkannya, memberikan bahaya bagi dia untuknya sampai pagi hari, dari sore hari. Nah, jadi zikir-zikir ini kita harus tahu momennya kapan dibaca. Ya, kita mulai yang pertama dari ya doa keluar rumah. Aktivitas kita di rumah. Karena katanya kita mesti banyak di rumah saat ini. Ketika keluar rumah, itulah potensi terpapar, tersebar ya virus corona. Maka seorang muslim ketika dia keluar rumah, bukan hanya protokol kesehatan yang dia perhatikan. Bukan hanya mewaspadai akan ada tertular ya, dari pihak-pihak yang bersentuhan, berinteraksi dengan dia. Tidak. Tapi dia keluar rumah dengan penuh keimanan. Dengan penuh keyakinan. Dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat ketika dia keluar rumah. Meyakini segala sesuatu, termasuk corona, tidak dapat memudaratkan dia sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihissalam menyebutkan hal ini ketika seseorang keluar rumah. Ya, kata Nabi SAW, ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dia mengucapkan, ini mesti dihafal. Kalau nggak hafal dicatat, ya, atau di-download, zikir keluar rumah. Ya, wirid keluar rumah. Dia baca kalau dia nggak hafal. Dan dia ketahui maknanya. Ini penting. Di antara syarat doa. Seorang berdoa, seorang berzikir, seorang mengucapkan wirid, dia mesti tahu maknanya. Karena zikir wirid berbeda dengan Al-Quran. Syekh Al-Qalyubi Asy-Syafi'i menerapkan hal ini. Menyatakan hal ini sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Kashifatus Syajah Syarah Safidatun Najah. Bahwa zikir wirid berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita lafadzkan, kita baca dalam tilawah qiraah kita tidak tahu maknanya sekalipun, kita akan mendapatkan pahala insya Allah. Walau tidak tahu maknanya. Walaupun kalau dibaca dengan tahu maknanya, tentu pahalanya lebih-lebih dibandingkan dengan hanya membaca sekedar tilawah tapi tidak tahu maknanya. Apalagi tanpa tadabbur. Tentu berbeda dengan yang membaca plus tadabbur. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan wal hasanatu bi asyri. Siapa yang membaca Al-Quran walaupun satu huruf Al-Quran, dia dapat
satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu hasanah itu nilainya setara dengan 10 pahala. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mim. Aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyatakan alif lam mim itu ya satu huruf, namun alif satu huruf, mim satu, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau seorang baru baca alif lam mim, berarti dia sudah dapat 30 pahala. Subhanallah. Ya, dia berarti sudah dapat 30 pahala. Nah, barakallahu fiik. Nah, adapun zikir, doa, maka tidak seperti Al-Qur'an. Zikir, doa itu diucapkan dengan mengetahui makna dan kandungannya. Maka tadi saya tekankan kepada teman-teman, kalau teman-teman nggak hafal, ditulis zikirnya, mau keluar rumah misalkan. Ditulis lafaz Arabnya, ya, agar kita mengucapkannya dengan benar, ditulis harokatnya. Ya. Kalau belum lancar baca, tulis Latinnya gimana, cara bacanya. Dan ditulis artinya. Jangan sampai nggak tahu artinya. Ada orang yang baca zikir, dia hafal zikir pagi petang. Ketika ditanya, tahu nggak artinya apa? Dia bilang, nggak tahu. Wah, ini nggak ada nilainya, kata Al-Qalyubi dan para ulama. Ini nggak ada nilainya. Karena zikir berbeda dengan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran tanpa mengetahui maknanya, kita dapat pahala. Tapi kalau zikir, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Maka seorang yang dia berzikir, dia mesti tahu apa yang diucapkan. Ya, barakallahu. Nah, Nabi alaihissalam ya menyatakan siapa yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Siapa yang berzikir dengan ini, diketahui maknanya, kata Rasulullah SAW, yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya dari langit oleh malaikat yang menyeru, hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Kata malaikat, ketika seorang hamba keluar dari rumahnya, dia mengucapkan dengan penuh pengetahuan akan makna dari apa yang diucapkan dari zikir ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahi. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Dia mengucapkan ini keluar dari rumahnya, maka diseru oleh malaikat. Hudita, engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah diberikan hidayah. Wawukita, ya, wakufita, engkau telah dicukupi. Wawukita, engkau telah dilindungi, engkau telah dilindungi. Perhatikan, engkau telah dilindungi. Yakin, sudah terapkan protokol kesehatan, ucapkan doa ini, yakin, udah, nggak usah ragu, nggak usah was-was. Yang penting kita sudah terapkan protokol kesehatan, baca doa ini, yakin sudah. Gak usah parno. Banyak sekarang ini di masa corona ini, penyakit corona itu bekerja secara efektif, bahkan bisa membunuh dengan izin Allah, karena ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Tiap hari baca corona, berita corona, mati sekian, rumah sakit penuh. Akhirnya stres dia. Takut. Harusnya dia cuma bisa ditangani dengan istirahat, makan yang cukup, minum air putih. Akhirnya karena ya, sarafnya itu tidak mampu menampung tekanan, akhirnya dia takut, cemas. Itu berefek kepada pankreas, berefek kepada ginjal, sebagaimana yang dijelaskan para tenaga ahli kesehatan. Sarafnya akhirnya terganggu. Akhirnya dia betul-betul mendapatkan mudorot dari corona dengan izin Allah. Kenapa?
karena terlampau ketakutan. Kalau bahasa kita sekarang nyebutnya parno. Padahal dia sudah menerapkan protokol kesehatan. Dia sudah yakin, dia sudah baca doa. Bismillahi, tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwata illa billahi. Malaikat menyeru kepada dia kalau dia keluar rumah itu. Yakin ini. Nabi SAW yang menyebutkan hal ini. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata malaikat dari langit, Hudita, Ufita, Wukita. Yakin ini. Engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, engkau telah dilindungi. Selesai. Udah protokol kesehatan, itu udah. Makan sehat, istirahat cukup, minum air putih banyak, berolahraga, protokol, doa ini. Udah yakin. Gak usah parno-parno lagi. Sehat kita insya Allah. Kok kita sudah doa ini, tapi kenapa masih kena juga? Banyak ya. Teman-teman saya terutama. Dia kena corona. Padahal dia mengucap zikir itu. Tapi masih parno, takut. Gak yakin. Nabi sudah bilang, malaikat menyeru, khotbu kita, engkau telah dilindungi. Yakin udah protokol udah. Kecuali dia hanya doa, nggak protokol kesehatan. Nah, ini tidak mengambil sebab. Ini mencela syariat. Ini sudah. Ya udah yakin. Nggak perlu ragu. Jadi mukmin itu nggak perlu takut berlebihan terhadap corona. Iya, waspada ya. Waspada itu bukanlah parno. Bukanlah ketakutan akut yang berlebihan sehingga menyebabkan mudarat buat badan. Buat badan. Stres baca berita corona. Udah. Ya, takut mati. Kita nggak ada corona atau ada corona juga bakal mati. Udah. Yang penting kita tetap telah melaksanakan protokol kesehatan sesuai prosedur yang diarahkan, baca doa. Yakin dengan apa yang kita ucapkan dari doa-doa tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Wa tanaha anhu syaitan. Perhatikan, setan akan menjauh dari dia. Jangankan corona, setan aja jauh dari dia. Apalagi corona. Wa tanaha anhu syaitan. Ini yakin ini. Yakin. Setan menjauh dari dia. Fayaqul, setan berkata, fayaqulu syaitan. Fayaqulu syaitan li syaitan. Setan berkata kepada setan yang lainnya. Setan si A berkata setan si B. Di syaitan dan akhir. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa kita. Gimana bisa engkau mengganggu, kata setan kepada setan yang lain. Kepada orang yang sudah diberikan kecukupan, diberi petunjuk, dan telah dilindungi oleh Allah dengan sebab dia membaca doa ini. Tuh, setan aja frustasi. Setan itu frustasi terhadap mukmin yang dia itu ya telah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Satu doa keluar rumah. Satu doa. Baru satu doa aja nih teman-teman. Tadi di chat sore tadi Pak Bayu masih tahu itu ada 3 zikir kalau nggak salah. 3 zikir ya Pak Bayu. Ada 3. Ya? Ya, zikir pagi petang yang Bismillahirrahmanirrahim. Doa keluar rumah dari ini dan doa kalau ketika masuk ke tempat yang kita singgahi dengan membaca doa ini baru satu doa aja ini kita udah dapat jaminan. Ya, kita udah dapat jaminan. Maka sudahilah sikap ketakutan yang berlebihan. Itu menyebabkan imun kita tuh rontok. Saraf-saraf nggak berfungsi. Berpengaruh ke ginjal. Ini kata ahli kesehatan ya. Saya bukan ahli kesehatan. Saya nggak berbicara di luar kapasitas saya. Saya hanya mengutip, menukil, menyadur dari apa yang mereka ucapkan dari ucapan ahli kesehatan. Mereka menyatakan demikian. Ketakutan yang berlebihan akan menyebabkan ya organ-organ tubuh tidak berfungsi dengan baik.
nggak berfungsi dengan baik. Kenapa? Ya itu tadi parno. Ya, subhanallah. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Kita takutnya itu kepada Allah. Yang jelas kita terapkan protokol. Waspada bukan takut. Waspada itu bukan takut. Apalagi takut yang berlebihan. Ya, coba deh kalau teman-teman semua meyakini corona tidak bisa memberikan mudorot kecuali dengan izin Allah. Corona makhluk Allah yang lemah. Corona makhluk Allah yang lemah. Ini perhatikan. Corona makhluk Allah yang lemah. Corona tidak bisa menularkan kepada kita kecuali dengan izin Allah. Hatta nih ya, teman-teman ya. Ini ya, kita kan diperintahkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebab ini ada orang yang nggak ngambil sebab. Dia nggak prokes, nggak pakai apa tuh namanya masker, nggak jaga jarak. Apalagi dia dari orang-orang yang meyakini corona ini adalah bagian dari konspirasi. Ya, dia lebih memilih pendapat ya, mantan Menteri Kesehatan tuh siapa tuh itu Ibu Dokter Siti Fadila kalau nggak salah. Ya, yang menyatakan bahwasanya inilah konspirasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lah. Allah alam, saya kurang paham soal seperti itu. Ya, ya. Ini ada orang nih nggak mau pakai masker, nggak mau, apalagi di kampung-kampung. Teman-teman silakan pulang kampung. Pulang kampung lihat orang-orang di kampungnya. Ini di tempat saya ini, Ambon City ini apa? Perkampungan banyak ini. Nama kampungnya Kampung Siluman itu. Allah Ustaz. Orang-orang kampung sini itu nggak ada yang pakai masker, cuek. Ketika lockdown, mereka nggak kenal tuh lockdown. Dan ketika saya beberapa kali ke daerah, ke Tegal, ke Brebes, ya ke daerah-daerah, terutama di daerah Jawa, ketika pandemi saat ini, itu sedikit sekali yang pakai masker. Mungkin teman-teman yang pernah pulkam ketika masa pandemi ini, itu akan tahu, akan sepakat dengan apa yang saya ucapkan. Karena melihat sendiri realita. Ternyata mereka itu nggak kena. Kenapa demikian? Karena corona itu bekerja dengan izin Allah. Memberikan mudarat dengan izin Allah. Namun kita tetap mengambil sebab, pakai masker dan semacamnya. Artinya, yakin ini. Kita sudah pakai masker. Ya, kita pakai masker. Tempat kerja, menjaga jarak, doa. Apalagi coba? Kurang apa lagi? Kok masih ketakutan? Ya. Ini karena keyakinan yang mesti diperbaiki. Ya. Yang mesti diperbaiki. Barakallahu fiik. Ini doa perlindungan yang pertama. Kita masuk ke doa perlindungan yang kedua. Ya, doa perlindungan yang kedua. Yaitu ya wirid, zikir, doa atau bacaan yang kita ucapkan di suatu tempat, baik dalam keadaan safar atau yang lainnya, ataupun tempat-tempat yang biasa kita masuki. Ya, tempat-tempat yang biasa kita masuki. Ini kata Nabi SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah pada suatu tempat yang baru atau tempat yang asing yang baru dia singgahnya itu yang sudah biasa disinggahi. Summa qala, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia mengucapkan ya, a'udzu bikalimatillahi at-tammati. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna.
Ya, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Perhatikan artinya dan pengucapannya. Dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang Allah ciptakan, yang Dia ciptakan. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan apa saja makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Siapa yang mengucapkan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia masuk ke suatu tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka niscaya tidak akan ada yang dapat membahayakan dia hingga dia pergi dari tempat tersebut. Maka tidak akan ada yang dapat membahayakan dia. Lam yadurruhu syai'un. Syai'un ini maka sesuatu hal tidak dapat memberikan mudarat, bahaya pada dia. Syai'un ini kalau dalam ilmu usul fikih, ya, dia dalam bahasa Arab syai'un ini kan nakir, umum. Nah, dalam ilmu usul fikih, redaksi umum dalam konteks penafian, yaitu lam, ada lamnya di sini. Maka ini memberikan makna umum, apapun. Ya. Maka apapun tidak ada yang tidak bisa memberikan mudarat pada dia. Baik kalajengking, ular, begal, hatta corona. Corona sekalipun. Kalau dia masuk tempat dia, ya, antum masuk kantor, masuk pabrik, ya, sebelum masuk pabrik antum naik mobil bis, naik jemputan, baru duduk, setelah baca doa naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hada. Ya, kemudian dia mengucapkan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dia mengucapkan ini sekali, maka tidak akan ada yang dapat memudaratkan dia. Hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sampai dia pergi dari tempat itu. Jadi selama dia di tempat itu, dia akan dijamin oleh Allah tidak akan ada yang mampu memberikan mudarat, bahaya kepada dia. Ya, dia senantiasa berada dalam penjagaan Allah hingga dia pergi dari tempat tersebut. Jaminan apa lagi? Kalau kita dapat jaminan dari Presiden, Pak Jokowi bilang, ya, kamu tenang aja, nanti saya kirim pas pampres 10 truk buat jaga kamu. 10 truk jaga pas pampres. Ada patwalnya, ada itu penembak jitunya. Merasa aman nggak? Aman. Tenang, petantang-petantang. Orang baru bawa bodyguard 1 biji, 1 orang aja juga petantang-petantang. Apalagi dapat jaminan keamanan dari Presiden. Saya kirim pas pampres 10 truk, 10 kompi, lengkap dengan CCTV ngawasi kamu. Merasa tentram. Padahal itu, ya, pasukan pas pampres makhluk nggak bisa benar-benar menjamin keamanan. Yang dapat menjamin keamanan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi SAW telah menjamin. Siapa yang mengucapkan zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, setiap kali dia masuk tempat ini, tempat yang baru atau yang lama, yang dia singgahi, maka sesuatu apapun tidak dapat memberikan mudarat pada dia. Yakin, corona sekalipun, Allah yang jamin. Allah yang jamin. Sudah pakai masker, doa itu, udah apa lagi? Udah pakai masker, masuk tempat. Dia jaga jarak, menerapkan 3-4M. Berapa M itu sih? Menjaga jarak, pakai masker, menjauhi kerumunan. 1M lagi apa? Banyak, apalah itu. Apalagi ada PPKM. Sebelumnya PSBB. Sebelumnya lockdown. Ya, masalah kita ini nggak beres-beres. Kenapa sih masalah kita nggak beres-beres? Karena satu masalah. Apa itu masalahnya? Bukan masalahnya itu adalah karena kurangnya vaksin, karena kurangnya ini, karena itu. Bukan.
Karena satu permasalahan ini pangkalnya. Karena permasalahan kita, hubungan kita dengan Allah buruk. Akhirnya masalah gak beres-beres. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita terapkan sebab-sebab keselamatan, membaca zikir, doa, wirid. Jangan cuma sebabkan, kita terapkan sebab-sebab keselamatan dari tenaga kesehatan. Pakai protokol kesehatan, oh lah, siap. Tenaga kesehatan pemerintah bilang wajib pakai masker, siap. Jaga jarak, siap. Ya, jauhi kerumunan, siap. Ya. Tapi Nabi yang mengatakan, siapa yang cuma ngucap kok. Siapa yang masuk ke suatu tempat, dia mengucapkan itu. Mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi yang jamin. Sesuatu apapun tidak ada yang dapat memudaratkan dia. Ya, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Nabi yang bilang, sesuatu apapun enggak dapat memudaratkan dia sampai dia pergi dari tempat tersebut. Harusnya kita lebih siap lagi. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Lebih kita siap melaksanakan wejangan, petuah dari Nabi ini dibandingkan kita siap melaksanakan petuah-petuah tenaga kesehatan dan pemerintah. Harusnya demikian. Ya. Kita bertawakal kepada Allah, baca-baca sebab doa-doa zikir perlindungan, baru kita protokol. Balance jadinya. Ini enggak. Ya. Coba realita deh. Ini sudah diungkap fakta ini oleh berbagai ahli. Beritanya udah banyak. Banyak orang yang sudah vaksin, dia yang kena corona. Ya. Ini dengan izin Allah, takdir Allah, dengan hikmah dari Allah. Artinya apa? Sebab-sebab itu nggak menjamin. Betul kita mesti ngambil sebab. Tapi itu nggak menjamin. Udah vaksin, udah jaga jarak, udah ini, udah itu, kena juga. Ya. Kenapa kita mesti yakin sama sebab-sebab itu? Cuma sementara sebab-sebab zikir perlindungan itu kita nggak yakin. Oh, saya sudah ngucapin kok kalau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Iya, masalahnya yakin apa enggak? Ya. Habis mengucap itu keluar rumah masih deg-degan. Nah, yakin dong, Nabi sudah mengatakan kalau ucap itu akan ada penyeru dari langit yang mengatakan qad hudita wa kufita wa wukita. Engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupi, engkau telah dilindungi. Udah. Keyakinan kita akan amannya diri kita itu melebihi pengumuman dari presiden yang akan kirim 10 kombi pas pampres menjaga kita. Harus lebih-lebih. Nah ini yang teman-teman ini lupa itu. Pikirannya sebab-sebab dari tenaga kesehatan. Ya, bukan masalah saya sudah hafal doa itu, saya sudah mengucapkan doa itu. Masalahnya keyakinan itu sudah tertancap di kolbu. Ya. Sudah tertancap di kolbu belum? Nah, itu yang jadi soal kita. Tapi ini sudah mau pukul 9 ya. Sepertinya kita 2 zikir aja dulu. 10 menit berikutnya kita soal jawab sampai 10-15 menit lah. Ya. Bagi teman-teman yang bertanya silahkan. Ya, adapun sisa 1 zikirnya lain mungkin nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lainnya atau Allah a'lam bishawab. Bagi teman-teman yang bertanya silahkan.